datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki semuanya dari-Mu Tuhan. Kini kami mempersembahkan kepada-Mu semua apa yang kami miliki. Haleluya. Kan ku bawa persembahan yang terbaik, hanya segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahan yang terbaik, hanya bahkan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bahkan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagi-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi pengakuan kami kepada-Mu sore hari ini Tuhan, bahwa segala sesuatu apapun yang kami miliki dalam hidup ini, itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan, kalau kami boleh hidup sampai hari ini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Bila pada sore hari ini kami menghadap hadirat-Mu, Engkau kuduskan kami, layakkan kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat-Mu yang ada di rumah, supaya kami sama-sama memuji menyembah Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bekerja dalam kehidupan kami, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memuji Engkau lebih lagi dan masuk dalam ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita pada saat sore hari ini semua bersuka cita. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Karena Dia Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Dia ajaib selalu ada dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Setianya
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setiamu, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setiamu Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama Yesus. Amin. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Yesus luar biasa dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Tetap kita memuji Tuhan. Sebab Dia Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita katakan ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagi. Amin, haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat Tuhan yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, puji namanya. Katakan kembali, ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh, amin, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, ajaib Yesus dalam setiap kehidupan kita. Amin. Anugerahnya besar dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa di tengah persoalan kehidupan kita hari-hari ini, tetap Tuhan menyertai kehidupan kita. Terbukti kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia Tuhan tak pernah terlambat untuk menolong kita. Waktunya selalu tepat dalam setiap kehidupan kita. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Tuhan tak pernah terlambat. Haleluya. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Kejayaanmu tiada batas. Engkau besar dalam setiap kehidupan kami. Tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan tak pernah terlambat. Amin. Dia Tuhan yang tak pernah terlambat dalam hidup kita. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Haleluya. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Tuhan tak pernah terlambat. Kembali katakan. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Oh, Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu Tuhan, Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar mengandalkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu tak terbatas. Haleluya. Keajaiban-Mu, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu Tuhan tiada batas,
tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Bapa. Bagi-Mu tak ada yang mustahil untuk menolong kehidupan kami Tuhan. Kami sudah memuji mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Bila itu boleh menyenangkan hati-Mu di tempat yang maha tinggi. Kini saatnya kami mempersiapkan hati, pikiran, hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila kiranya Tuhan Engkau kuduskan kami, layakkan kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat-Mu yang ada di rumah. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman yang diterburkan pada sore hari ini Tuhan boleh kami terima dalam kehidupan kami, boleh kami lakukan di setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama Engkau, termulia nama-Mu dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kembali kita menikmati firman Tuhan pada sore hari ini. Tadi pagi saya berbicara tentang ketaatan yang membawa kepada keselamatan. Masih saya berbicara tentang ketaatan ya. Sebab ketaatan ini sangat penting dan manfaatnya juga luar biasa. Nah, tadi pagi saya berbicara tentang Filipus yang memberitakan firman Tuhan kepada sida-sida dari Ethiopia ya, karena sida-sida ini begitu haus akan firman Tuhan. Dia jauh-jauh datang dari Afrika ke Yerusalem untuk beribadah. Bayangkan saudara, harga yang harus dia bayar. Dan saudara, dia belum mengenal Tuhan yang benar. Tetapi saudara, saya ingatkan kembali bahwa orang-orang yang haus akan firman Tuhan, Tuhan akan selamatkan. Tapi orang-orang yang sudah percaya pun, kalau dia tidak sungguh-sungguh, bisa dibuang. Sama seperti Saul, Yudas, dan sebagainya. Jadi kita mesti waspada hari-hari ini. Saya sering katakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari penampian. Ya, jangan sampai yang terdahulu menjadi terkemudian. Ya, betapa rindunya ini sida-sida. Dia pejabat tinggi di Ethiopia. Ya, bendahara dari Ratu Ethiopia. Dan dia beribadah dari Afrika ke Yerusalem. Dia belum mengenal Tuhan dengan benar. Saudara, rumah saudara berapa jauh dari gereja? Jalan kaki pun bisa. Ya, tapi dia dari Afrika. Ya, bayangkan. Dari luar negeri datang beribadah ke Yerusalem. Karena apa? Dia haus firman Tuhan. Minggu lalu saya berbicara tentang Cornelius yang haus akan Tuhan. Belum dia percaya sama Tuhan, tapi hidupnya lebih baik dari orang-orang percaya. Jangan sampai kita dikalahkan oleh orang-orang seperti itu, saudara. Dan hari-hari ini, saya boleh singgung sedikit. Kalau saudara ikuti media, sosial media, banyak orang-orang yang dari tidak percaya datang kepada Tuhan. Ya, jadi ya, kita perlu jaga-jaga, waspada supaya hidup benar, hidup suci, hidup takut akan Allah, mengasihi Tuhan dan punya kerinduan untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, sida-sida dari Ethiopia, dia datang beribadah. Dan saudara, dia pergunakan waktu dengan baik. Waktu jalan pulang dia baca Alkitab. Di kereta dia baca kitab Yesaya. Ya. Dan orang-orang seperti itulah yang akan Tuhan kirim. Ya. Tuhan kirim Filipus. Orang-orang yang sungguh-sungguh juga. Dan saudara, Tuhan bilang malaikat Tuhan dulu datang kepada Filipus.
kamu turun ke Gaza. Jalan yang sepi, menurun. Padahal dia sementara melayani dengan dahsyat, mujizat-mujizat terjadi. Ya, kesembuhan ilahi. Dan ada orang lumpuh, orang setan-setan diusir kerasukan, dibuang semua dan ketakutan itu setan-setan. Semuanya mujizat terjadi. Tapi Tuhan bilang, pergi kamu, menurun. Turunnya bukan turunnya Yunus, saudara. Turun menuruti firman Tuhan. Dan pergi ke jalan yang sepi. Tapi saudara, di tempat sepi banyak orang diproses. Musa 40 tahun diproses di padang belantara. Ya. 40 tahun. Tapi saudara, nggak gampang. Panas, sepi, nggak ada teman ngomong. Ngomong yang sama siapa? Sama domba-domba yang nggak bisa diajak ngomong. Ya, 40 tahun nggak punya apa-apa. Cuma punya istri sama anak-anak aja. Kambing domba milik mertuanya semua. 40 tahun. Bayangkan saudara. Tapi di sana, di tempat sepi itu, seringkali kita bisa memiliki kepekaan telinga yang peka. Saudara, kepekaan terhadap suara Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu senang dengan keramaian sehingga lupa suara Tuhan. Gak bisa dengar lagi suara Tuhan. Ya, tapi COVID ini membawa kita kepada sebenarnya waktu untuk datang kepada Tuhan. Tapi ada juga anak-anak Tuhan yang ya senang dia karena gak usah kebaktian. Ya, itu saudara perhatikan. Hari-hari ini jaga. Jangan sampai kita terbalik. Ya. Sebenarnya Tuhan kembalikan kita kepada hal yang bersih. Di mana-mana kan semua dulu polusi, kota-kota polusi, rame, macet. Tapi Tuhan buat COVID seharusnya sepi, enggak. Polusi, Jakarta yang dulu polusi saudara bersih, mobil-mobil jarang lewat. Itu kan caranya Tuhan membersihkan lagi apa ini. Saudara, hidup kita kadang-kadang terbalik. Tetapi Tuhan mau pulihkan. Nah, sore hari ini saudara, kalau tadi saya katakan bahwa sida-sida itu, dia akhirnya mengenal Tuhan. Karena Filipus beritakan firman Tuhan, beritakan tentang Yesus. Orang itu percaya, bertobat, dan dia dibaptiskan. Saat dia dibaptiskan saudara, mereka keluar dari air. Filipus langsung hilang, diangkat oleh Roh Allah di Asdod. Dan kemudian dia melayani di Kaisaria. Jadi buat rumah di sana. Nah saudara, sida-sida ini pulang menurut Irenaeus, ya, sejarawan Yahudi. Dia menulis bahwa sida-sida ini nanti menjadi pemberita Injil yang luar biasa di Ethiopia. Sehingga Ethiopia banyak dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, dijamah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Nah, sore hari ini kita lihat tentang ketaatan yang akan mendatangkan berkat bagi generasi selanjutnya. Keturunan. Ya, keturunan kita. Saudara mau keturunan saudara diberkati? Saudara mau keturunan saudara pun diselamatkan? Jangan cuma kita yang diselamatkan. Tetapi kita lihat pada sore hari ini ya. Nah, Abraham di dalam, coba kita baca Kejadian pasal 22. Kejadian 22 kita baca mulai dari ayat pertama dulu sampai, tidak usah semua kita baca tapi nanti kita lompat-lompat ayat-ayat ini. Saya bacakan mulai dari ayat pertama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu dan engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu.
Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu dan korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Iya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dan seterusnya saudara. Saudara tahu ceritanya. Saudara tahu peristiwanya. Berulang-ulang kita dengar khotbah ini. Baca ayat-ayat ini. Kita dengar sering. Tetapi saudara kita lihat pada sore hari ini tentang beberapa hal. Nah, kalau saya memulai pendahuluan, Abraham ini dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Dia belum mengenal Tuhan, tetapi waktu dipanggil dia langsung percaya, saudara. Dia langsung percaya dan mengikuti, taat kepada Tuhan. Namun saudara, dalam pengiringannya ada beberapa kali dia mengalami hal yang sebenarnya dia tidak salah juga. Dia tidak salah, benar. Tetapi saudara, dia juga boleh dikatakan boleh salah. Kenapa saya katakan begitu? Karena apa yang dia lakukan itu memang sebenarnya benar. Waktu terjadi kelaparan di mana mereka ada, maka mereka ke Mesir. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal 10, ya. Mulai dari ayat 10, Sarai masih namanya istrinya Sarai dan Abram namanya belum dirubah. Nah, mereka ke Mesir dan tinggal di Mesir. Tapi dia bilang kepada Raja Mesir, kepada orang Mesir bahwa istrinya itu adiknya. Memang adiknya. Memang adiknya. Jadi nggak salah sebenarnya dia. Tapi saudara, karena dia takut kalau dibunuh karena istrinya itu cantik. Nah, kalau istri cantik ada konsekuensi juga ya. Kalau istri cantik bisa digait orang begitu. Dan begitulah yang terjadi, saudara. Istrinya diambil oleh Firaun. Nah, istri nurut saja. Tapi saudara, kalau saudara kira-kira kalau istri saudara diambil orang bagaimana? Kalau saya nggak bisa itu. Nggak bisa. Saya tidak akan setuju begitu. Tapi Abraham diam aja. Untung Tuhan yang bela. Kalau tidak Tuhan bela, habislah istrinya jadi milik orang. Ya, itu kesalahan yang pertama dalam pasal 10 Kejadian itu. Kemudian yang kedua, ini kesalahan yang fatal. Kalau ini, saudara, pasal 17. Ya, sebenarnya Kejadian pasal 16 Tuhan sudah berbicara kepada Abraham bahwa nanti keturunannya dari anak kandungnya yang akan lahir menjadi banyak dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sudah sampai kepada berita itu kepada Abraham. Abram masih. Kalau ini sudah namanya sudah diganti menjadi Abraham, saudara. Tapi saudara,
Karena mereka tetap tunggu-tunggu nggak dapat anak. Lama-lama Sarai bilang, kamu ambil pembantu kita jadi istrimu. Zaman itu boleh seperti itu biasa. Saudara tahu bagaimana Ishak nanti seperti itu. Apalagi Yakob. Yakob ya, bukan Ishak. Yakob ya, anak-anak istrinya, pembantunya dia kasih lagi begitu sampai anaknya menjadi 12 yang laki saja. Jadi saudara, zaman itu begitu, tapi zaman sekarang enggak. Ya. Nah, sebenarnya Tuhan sudah berfirman sama Abraham, nanti anak kandungmu. Tapi saudara, istrinya sudah enggak sabar, mereka apalagi umurnya sudah tua, lantas ambillah menikah dengan Ismail, Hagar, bantu mereka. Lahirlah Ismail. Nah saudara, ini menjadi masalah. Masalahnya bukan cuma dahulu, sampai sekarang. Masalah itu sampai kepada keturunan mereka. Sampai kepada saudara dan saya yang mengalami hal itu. Coba kalau saudara perhatikan ya di dalam Galatia pasal 4 ya. Galatia pasal 4 ayat 22 sampai 31. Coba kita lihat Galatia pasal 4 ya, ayat 22 sampai 31. Saya bacakan buat saudara. Mulai ayat 22. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak perempuan merdeka itu karena janji. Ya, ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah, yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Ini pembantu tadi saudara. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan yang Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Ialah ibu kita. Siapa ibu saudara? Siapa? Siapa ibu kita? Yerusalem sorgawi. Itu ibu saudara dan saya. Jadi secara rohani kita punya ibu. Bukan cuma ibu gembala. Tapi ibu. Bapa kita Allah di sorga. Ibu kita Yerusalem sorgawi. Karena dari sorga saudara dan saya dilahirkan. Amin. Amin. Kita dilahirkan dari sorga. Kalau kita nggak dilahirkan dari sorga, kita bukan jadi anak-anak Allah. Ya. Itu penting saudara perhatikan itu. Tapi saudara kita lanjut. Karena ada tertulis bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah bersorak-soraklah ya engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Saudara dan saya ini anak-anak perjanjian. Jemaat di Galatia itu anak-anak janji. Saudara dan saya anak-anak janji. Sama seperti Ishak. Ya. Tetapi seperti dahulu, ini yang susah saudara. Seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging. Siapa? Ismail. Yang lari ke Arab itu tadi. Yerusalem yang sekarang. Ya. Menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Dulu Ishak dianiaya oleh Ismail karena Ismail lebih tua. Demikian juga sekarang ini. Coba kita baca bersama ayat 29. Saudara baca bersama-sama ayat 29, 1, 2, 3. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakkan menurut daging
menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tidak heran keturunan Ismail menganiaya keturunan Ishak. Saudara paham? Paham? Jadi orang Kristen dilahirkan dari sorga, dianiaya. Itu Alkitabiah. Terima saja. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai karena penganiayaan saudara tinggalkan hak waris kerajaan sorga. Dan itu sebelum dunia sebelum perjanjian baru sudah diceritakan dalam Alkitab. Sebelum saudara dan saya jadi orang percaya, sudah diceritakan di dalam Alkitab. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya karena aku. Jadi orang percaya memang ada harga yang harus dibayar. Haleluya. Saya sudah terlalu lama di sini. Tapi lanjut ya. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Mereka nggak bisa jadi masuk sorga, saudara. Nggak bisa karena bukan ahli waris. Karena jahat. Ya. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Dilahirkan dari sorga. Siap dianiaya? Firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi saudara, kita berdoa supaya jangan mengalami pencobaan, jangan dianiaya. Hidup baik-baik aja di dunia ini. Tapi kalau ada penganiayaan, kalau ada gereja dibakar, kalau ada yang menganiaya, itu Alkitabiah, berbahagia firman Tuhan bilang. Gak usah takut. Keadilan gak ada di dunia ini. Ya, kalau saudara ikuti, ya hari-hari ini ada banyak yang bertobat dari sana karena kebenaran. Ya, lanjut saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, kembali lagi dalam pasal 20 Abraham ya sudah berubah namanya jadi Abraham. Mereka juga saudara pada satu saat tinggal di Gerar. Nah, Abimelekh, raja Gerar mengambil istri Abraham karena dia bilang adikku. 2 kali saudara. Aduh, saya pikir. Tapi saudara lihat ya, pertumbuhan rohani kita kadang-kadang seperti itu. Jatuh bangun. Tapi jangan terus jatuh. Haleluya. Haleluya. Abraham sebagai bapak orang percaya saja, bisa dia jatuh bangun. Tetapi jangan tetap jatuh. Cuma saudara, sayangnya kalau melanggar ketentuan Allah, kalau melanggar firman Allah sudah katakan dari istrimu akan lahir nanti anak. Tapi dia ambil pembantunya. Masalah itu muncul, anaknya dianiaya. Kemudian saudara, keturunannya termasuk saudara dan saya mengalami hal-hal itu. Jadi, tetapi sebaliknya ini. Nanti dalam pasal yang ke-22 kita lihat ayat-ayat tadi baru berubah. Tapi dalam pasal 20 ini kita lihat Abimelekh ambil lagi istrinya itu karena dia bilang saudaraku. Waduh, adikku kok itu. Ya diambillah sama Raja Gerar karena cantik saudara. Diambil, untung Tuhan yang bela, Tuhan yang melindungi. Tuhan bilang sama Abimelekh, kamu mati malam ini. Apa Tuhan? Karena kamu ambil istri nabi. Dia nabi itu. Kalau kamu nggak pulih kembalikan, mati kamu. Nah, kamu minta supaya dia berdoa. Saudara, Raja Gerar bilang, salahku apa Tuhan? Aku kan, dia bilang adikku. Iya, justru itu makanya aku kasih tahu kamu. Supaya kamu nggak mati. Akhirnya dia kembalikan saudara. Wah, bukan cuma dikembalikan Sarah itu, tapi juga dikembalikan kambing, domba, lembu, sapi, 1000 sikal emas dikasih.
Jadi saudara, karena Abraham dicintai oleh Tuhan, dibela. Jadilah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Amin. Jadilah orang-orang yang percaya. Mungkin saudara pernah jatuh bangun, tapi bangkit. Tetap hidup dalam kebenaran. Tetap percaya sama Tuhan. Pasti Tuhan akan bela. Nah, pasal 22. Nah, ujian datang. Mulai dari ayat pertama tadi kita baca, Tuhan uji Abraham. Ya, Tuhan uji dia dan Tuhan bilang, persembahkan anakmu Ishak itu di Gunung Moria. Ya, persembahkan dia di Gunung Moria sebagai korban bakaran. Waduh, anak yang sudah dikasih pasal 22 ini diceritakan bagaimana anak ini sudah lahir, sudah besar, pas lagi. Waduh, ganteng-gantengnya disuruh sembelih, saudara, luar biasa. Tetapi saudara, Abraham taat. Karena dia mengasihi Tuhan. Karena dia taat, karena dia takut akan Allah. Dan dia katakan tadi, waktu mereka bawa, saya saudara waktu pernah menangis membaca ayat di mana Tuhan katakan dalam ayat 7, saya pernah baca dan saya pernah menangis baca ayat ini. Kenapa? Karena dalam ayat 7 itu dia katakan begini, anaknya bilang begini ya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Satu pertanyaan yang mengiris. Ya, kalau saudara punya anak, kalau anak saudara minta seperti itu dan saudara tahu anak itu akan disembelih dan yang menyembelih itu saudara, bagaimana perasaan saudara? Bagaimana hati saudara? Saya pernah baca ayat ini menangis waktu makanya saya terkesan sekali karena saya pernah menangis membaca ayat ini. Saya baca sungguh-sungguh Alkitab dan waktu saya baca, saya meneteskan air mata. Seorang anak yang disayang, yang dikasihi bertanya. Dia tahu bahwa dia yang akan disembelih, saudara. Tapi jawaban iman datang dari Abraham. Dia bilang, Allah yang akan menyediakan domba untuk jadi korban baginya. Saudara, itu jawaban iman. Jawaban percaya. Mari kita juga berkata perkataan-perkataan iman. Dia belum tahu, tetapi dia percaya bahwa Allah sanggup mengadakan. Sebab Tuhan sudah berjanji dari keturunan Ishak yang akan lahir nanti. Dia percaya kalau dia sembelih pun, zaman itu, saudara, zaman itu anak-anak disembelih oleh agama-agama lain itu biasa. Anak-anak dipersembahkan untuk kesuburan tanah, untuk apa? Untuk kemakmuran dan sebagainya, itu biasa. Tetapi saudara bisa bayangkan hati seorang ayah yang menunggu sampai umur 100 tahun, 99 tahun ditunggu anak itu lahir. Baru lahir dengan mujizat. Tapi itu harus disembelih. Ya, saudara bisa bayangkan hati seorang bapa. Ya. Tapi ada jawaban iman. Dan betul saudara, waktu mereka sampai di Gunung Moria, saya persingkat sebab waktunya singkat sekali saudara. Jadi di dalam ayat 9 dan 10, Ishak tidak melawan, yang dia taat saja saudara. Dalam ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya lah kayu, diikatnya Ishak anaknya, dan diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Bukan pura-pura saudara, bukan. Tapi saudara lihat anak ini. Papanya umur 100 tahun, kira-kira 117 tahun. Sudah tua. Anaknya masih muda. Kira-kira kalau dia melawan bisa apa enggak? Bisa. Tapi anak ini taat.
Anak ini nurut. Anak ini nggak melawan. Wah, luar biasa. Seorang anak yang dibentuk oleh papanya begitu rupa. Taat. Dan dia belajar mengerti kehendak Tuhan. Oh, berarti aku yang akan disembelih. Nggak ada domba. Aku sudah tanya sama papaku. Papa bilang nanti Tuhan yang menyediakan. Nggak ada. Sampai aku diangkat, ditaruh di atas api siap. Di atas kayu api. Dan pisau siap untuk menyembelih lehernya. Sudah memotong lehernya. Anak ini diam. Tidak ada reaksi, saudara. Alkitab tidak mencatat bahwa anak ini meronta-ronta. Enggak. Tapi juga ini gambaran Yesus. Yang tadi pagi dibaca di dalam Yesaya pasal 53 ayat 7 dan 8. Domba itu tidak melawan. Seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Itulah Yesus. Tapi saudara, saya harus katakan kepada saudara bahwa akhirnya nanti, ya, waktu disembelih itu mau disembelih, malaikat Tuhan dikatakan di sana Tuhan yang huruf besar, itu berarti Tuhan. Tuhan sendiri, Allah sendiri, Yahweh. Ya. Dari langit berkata, ya, ayat 11, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu berfirmanlah, jangan bunuh anak itu dan jangan apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Sebenarnya ini adalah nubuatan mengenai Yesus sebagai pengganti. Bukan Ismail yang disembelih, bukan Ishak yang disembelih, tetapi siapa? Domba yang disediakan oleh Allah. Yesus adalah domba pengganti untuk saudara dan saya. Amin. Amin. Saudara lihat perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu secara lahiriah. Perjanjian baru masuk hal-hal rohani. Kita lihat perjanjian lama ada binatang-binatang haram yang gak boleh dimakan. Najis. Tapi masuk ke perjanjian baru, hal-hal yang najis, yang haram itu apa? Hasil kejahatan itu haram. Amin. Firman Tuhan katakan hasil kejahatan itu haram. Bukan babi yang haram. Hasil kejahatan, hasil korupsi itu haram. Itu perjanjian baru. Korban. Dulu korban binatang, kambing, domba, lembu, sapi, itu korban. Untuk perjanjian lama. Tetapi masuk ke perjanjian baru. Yesus korban yang sempurna. Tanpa dosa. Untuk menebus dosa-dosa manusia. Perjanjian lama saudara, sunat. Sunat. Pria disunat. Bersih. Tapi masuk perjanjian baru, sunat hati. Hati harus bersih. Amin. Percuma sunat daging tanpa hati bersih. Saudara lihat perbedaannya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan berbicara perjanjian lama supaya kita mengerti perjanjian baru. Tuhan bicara tentang Ka'bah perjanjian lama. Ka'bah itu apa? Arah, kiblat. Kiblat bangsa Israel dulu, karena bangsa Israel umat pilihan Allah satu-satunya, kiblatnya itu Yerusalem, karena di situ ada Ka'bah. Di Ka'bah itulah Allah tinggal pada waktu itu, ya, di tabut perjanjian. Jadi kiblat itu karena ada Allah di tabut perjanjian, di Ka'bah itu kiblatnya adalah Yerusalem. Masuk perjanjian baru, keselamatan bukan cuma bangsa Israel. Seluruh dunia. Kalau seluruh dunia nggak ada bisa kiblat, saudara. Kenapa? Bumi ini bulat. Haleluya. Bumi ini bukan datar. Bumi ini bulat.
Kalau bumi bulat, mana kiblat orang yang di belakang bumi ini? Nggak ada. Jadi nggak bisa. Jangan sampai kita anggap bumi datar. Ada olok-olokan sekarang bumi datar, bumi datar. Tapi kiblat kita sekarang di mana? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah, di mana roh Allah diam di dalam kamu? Allah itu maha hadir, tapi dia bisa hadir di hati kita. Amin, saudara. Jaga tubuhmu, jaga hidupmu, sebab tempat kediaman Allah. Allah hadir, Allah maha hadir, dia di mana saja bisa hadir. Itu perjanjian baru. Jadi pada sore hari ini, saudara, kita lihat firman Allah ini dari sisi-sisi yang positif. Nah, biarlah kita belajar seperti Abraham. Rela menyerahkan anaknya karena dia tahu itu datang dari Tuhan. Saya tanya sama saudara, apa yang saudara punya sebenarnya? Waktu saudara lahir, apa yang saudara punya? Apa? Apa yang saudara punya waktu saudara lahir? Ada yang sudah pakai baju? Ada yang sudah pakai cincin? Ini cincin perkawinan saya, saudara. Belum. Belum ada yang pakai cincin. Belum ada yang pakai katok. Telanjang. Enggak ada. Sebenarnya kita ini enggak ada apa-apa. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara mati, saudara bisa bawa emas 1 kilo? Enggak. Taruh di tangan saudara pun. Nanti bisa kuburnya yang malah dibongkar. Nah, saudara-saudara, Abraham tahu itu, dia tinggalkan semua. Dia serahkan semua kepada Allah. Jadi mari kita belajar dari kehidupan ini. Kita nggak ada apa-apanya, tapi kita kembalikan kepada Tuhan. Hidup benar, percaya, taat. Apa yang Tuhan minta, berikan saja. Apa yang Tuhan anjurkan, silakan saja. Tadi pagi Roh Kudus bilang kepada Filipus, pergi, dekati. Dekati kereta itu. Dia lagi baca. Dekati, saudara, dekati. Dan kemudian jelaskan, dia jelaskan. Akhirnya sida-sida itu bertobat. Sore hari ini, mari kita belajar dari Abraham. Ya, belajar juga dari Ishak, taat. Walaupun mau disembelih. Dan saudara, Tuhan sediakan. Allah sanggup menyediakan apa yang saudara dan saya perlukan. Amin. Allah sanggup menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Itulah Jehovah Jireh. Saya banyak alami hal-hal seperti itu, saudara. Nggak nyangka saya, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Dan sekarang pun itu berlaku terus untuk saudara dan saya. Dan Tuhan katakan, keturunanmu, bahkan seluruh bumi akan mendapat berkat. Saudara dan saya diberkati oleh Tuhan karena Bapak Abraham. Amin. Waktu saya ke Israel, pembimbing saya katakan begini, saudara, kita bawa persembahan, kita berkati bangsa Israel ini. Sebab keturunan Abraham. Firman Tuhan katakan kalau kita memberkati keturunan Abraham, kita diberkati oleh Tuhan. Dan betul, saudara, kami bawa kolektornya dolar-dolar, saudara, mahal. Tetapi saudara pulang dari sana diberkati oleh Tuhan. Firman Allah ya dan amin. Sore hari ini kita akan masuk dalam doa. Saudara, siapkan hatimu. Waktu singkat sekali, tetapi saya rindu kita berdoa. Haleluya, haleluya. Saya rasa tidak sempat menyanyi, nanti waktu puji-pujian persembahan saudara menyanyi ya. Saya undang jemaat semua bangkit berdiri, kita akan berdoa. Saya berdoa buat saudara. Siapkan hati saudara. Datang kepada Tuhan. Dia Allah yang maha hadir. Apa yang menjadi keperluanmu, beban berat mungkin, kesulitan, apa yang diperlukan. Dia Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan. Percaya, percayai iman seperti Abraham. Bapa dalam sorga, Tuhan yang maha hadir. Engkau yang juga hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini, Tuhan. Engkau tahu keadaan kami masing-masing.
Mungkin kami juga pernah jatuh bangun seperti apa yang dialami oleh Abraham. Tetapi Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kasih. Tetap membela Tuhan, membela umat-Mu yang tetap bersandar berharap kepadamu Tuhan, mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga boleh beriman teguh kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan yang sungguh, sehingga berkat-berkat melimpah atas kami dan generasi berikut juga, anak-anak cucu kami pun diberkati oleh Tuhan, bahkan melalui kami pun dunia diberkati oleh Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Biarlah umat-umat-Mu baik di rumah maupun di tempat ini diberkati semua. Dan mereka, kami semua boleh menjadi orang-orang yang taat sepenuhnya, taat bongkoan kepadamu ya Tuhan. Sehingga janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Engkau Jehovah Jireh, mengadakan yang tidak ada pun menjadi ada dalam hidup kami semua. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan akhiri kebaktian ini dengan penuh ucapan syukur. Kau berkati semua anak-anak-Mu, baik yang di rumah-rumah maupun yang hadir. Sebentar kalau mereka pulang ke tempat masing-masing, hentar tibakan dengan selamat sejahtera-Mu. Akhirnya, saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Bapa yang melahirkan kita dari Yerusalem baru, Yerusalem sorgawi, melalui ibu kita. Dan Tuhan melalui firman-Mu. Dan juga kita terima berkat-berkat dari anak yang tunggal Yesus Tuhan kita. Anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Dan juga kuasa Roh Kudus. Kita terima berkat-berkat damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Penyertaannya, pimpinannya, bahkan sukacita, damai sejahteranya mengalir terus dalam hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.